Transformasi digital kini menjadi isu yang tengah digencarkan oleh pemerintah Indonesia. Namun, ternyata salah satu masalah besar bagi perusahaan untuk mewujudkan transformasi digital itu adalah keterbatasan SDM-nya yang ahli di bidang IT. Nah, ini nih rahasianya. Lantas, sebenarnya apa sih peran si mitra teknologi ini dan bagaimana menentukan mitra teknologi yang tepat? Yuk, mari kita bahas lebih jauh. Isu transformasi digital telah diangkat oleh Presiden Joko Widodo dalam pertemuan besar para petinggi negara dari berbagai belahan dunia, yakni di presidensi KTT G20. Sebagai Presiden G20, Indonesia mendorong transformasi digital untuk mempercepat pemulihan global. Lantas, sebenarnya sudah siapkah Indonesia melakukan transformasi digital, khususnya di bidang bisnis? Apa saja sih yang menjadi hambatan besar dalam upaya peralihan bisnis ke dunia yang serba digital ini? Menurut penelitian yang dilakukan oleh Workday Asia yang bertajuk Workday Digital Agility Index, salah satu hambatan besar dalam upaya transformasi digital bagi para pebisnis di kawasan Asia adalah minimnya keahlian digital sumber daya manusia yang dimiliki, baik CEO maupun karyawannya. Hal itu juga sejalan dengan hasil kajian yang dilakukan oleh perusahaan besar teknologi milik Bill Gates yang menunjukkan bahwa salah satu tantangan terbesar para pebisnis dalam melakukan transformasi digital adalah permasalahan yang sama, yakni kurangnya SDM dengan keahlian digital. Namun, hal itu ternyata tidak menutup kemungkinan bagi perusahaan besar untuk terjun ke dunia digital. Kok bisa sih? Yuk, kita masuk ke pembahasan. Mari kita lihat kembali jejak langkah perusahaan perbankan milik negara, Bank Rakyat Indonesia alias BRI. Dulu, BRI dikenal sebagai satu-satunya perbankan yang bisa menjangkau wilayah pedesaan di berbagai penjuru tanah air. Kini, dalam usianya yang sudah lebih dari 120 tahun, BRI telah berhasil melakukan transformasi digital, bahkan didapuk sebagai bank pertama di dunia yang memiliki satelitnya sendiri. Nah, dari penjelasan itu, kita tahu bahwa selain mengubah mindset, BRI ternyata melakukan kolaborasi dengan berbagai mitra teknologi untuk melakukan transformasi digital, baik untuk optimasi aplikasi maupun dalam hal infrastruktur cloud dan pengelolaan data centernya. Oke, sebelum lebih jauh, mari kita samakan persepsi dulu terkait apa sih mitra teknologi itu dan bagaimana cara memilihnya biar sejalan dengan ide bisnis kita. Jadi gini, coba bayangkan ketika Anda memiliki ide bisnis hebat, tapi Anda bukan orang IT, maka Anda membutuhkan partner yang tentu saja ahli di bidang tersebut untuk mewujudkannya. Nah, disinilah mitra teknologi berperan untuk membantu perusahaan Anda melakukan sebuah pengembangan, tentu saja di ranah digitalisasi. Lalu bagaimana sih caranya biar bisa dapat partner teknologi yang tepat sesuai kebutuhan? Yang pertama, pastikan bahwa mitra teknologi itu telah bersertifikat ISO. Perusahaan yang telah memiliki sertifikat ISO bisa menjamin kredibilitas perusahaannya, baik dari kualitas layanan maupun produk, hingga pada pengoptimalan karyawannya. Yang kedua, pastikan bahwa calon partner Anda memiliki situs web terpercaya dan portofolio yang sesuai dengan proyek atau ide bisnis Anda. Tentu saja, ketika partner tersebut telah berpengalaman menangani proyek yang mirip, kita akan lebih percaya kalau mereka mampu menyelesaikan ide kita dengan optimal. Yang ketiga, pastikan dulu jenis teknologi seperti apa yang digunakan.
Riset ini bisa dilakukan dengan menyesuaikan pasar dan kebutuhan kita. Sebagai contoh yang dilakukan oleh BRI. Kebutuhan cloud dan big data milik bank itu dipercayakan kepada ahlinya di bidang data center. Mereka tentu saja telah memilih infrastruktur dan platform yang menurut mereka scalable untuk mendukung pertumbuhan dan perkembangan bisnis mereka ke depannya. Yang keempat, biaya pembuatan sistem dan alur bisnis dari sistem yang akan dirancang. Sebagai pemilik gagasan, kita perlu memastikan, setidaknya memiliki bayangan lah, terhadap hal-hal dasar yang menjadi alur dari sistem bisnis yang akan kita rancang. Hal ini berguna untuk memudahkan partner teknologi dalam mengembangkan proyek kita. Selain itu, perkara ini juga akan menurunkan resiko kerugian secara finansial. Yang kelima, memiliki tim yang profesional dengan komunikasi yang lancar. Kembali lagi pada tujuan Anda membutuhkan mitra teknologi. Anda datang pada calon mitra Anda karena kurangnya SDM dan infrastruktur teknologi yang memadai dalam perusahaan. Apalagi, sebagai pemilik bisnis tentu kita menginginkan hasil yang optimal. Oleh karena itu, pastikan bahwa calon mitra bisnis Anda memiliki komunikasi yang lancar serta tim yang profesional yang tidak diragukan lagi kualitasnya. Yang terakhir, pastikan bahwa calon mitra teknologi Anda dapat menjaga kerahasiaan data Anda. Perlu Anda ketahui, salah satu tantangan terbesar upaya transformasi digital di Indonesia ini adalah lemahnya keamanan digital. Oleh karena itu, pastikan partner Anda juga dilengkapi dengan teknologi yang dapat menjamin keamanan data Anda. Selain mendukung Anda dalam proses pengembangan sistem, sebaiknya Anda juga memastikan adanya tanggung jawab yang sama dalam pemeliharaan pasca proses pengembangan. Dengan begitu, Anda akan selalu memiliki tim terpercaya untuk dihubungi ketika terjadi masalah-masalah di luar dugaan. Nah, itulah pentingnya hati-hati dalam memilih partner teknologi untuk mengembangkan bisnis di era disrupsi digital ini. Kira-kira ada lagi nggak nih hal yang menurut Anda harus diperhatikan dalam memilih partner teknologi? Tulis di kolom komentar ya. See you on the next video. Thank you!